Tasya Fitriana Afifah dengan NPM 2421511111049. Saya dari kelas 2024B dengan program studi pendidikan matematika dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah video yang bertujuan untuk penyelesaian tugas profesi kependidikan. Di sini saya ingin membahas terkait dua topik. Yang pertama mengenai seorang guru yang tidak tegas atau tidak berani kepada muridnya yang memiliki alasan takut melanggar HAM. Nah, di sini sudut pandang saya sebagai pelajar ini kita tuh bisa lihat kalau kita melihat kasus tersebut, kalau misalnya kita melihat sebuah kejadian peristiwa di mana guru itu tidak berani menegur seorang murid atau tidak berani bersikap tegas kepada seorang murid hanya dikarenakan takut melanggar HAM, maka kita dari sudut pandang saya sendiri kita dapat berpikir bahwa guru itu merupakan seorang guru yang baik hati dan peduli terhadap kita sebagai pelajar. Nah, tapi terkadang juga dari sikap lembutnya itu yang tidak tegas dapat membuat suasana kelas itu dapat menjadi tidak kondusif nih. Kalau misalnya dari sisi positifnya, mungkin kita bisa merasa lebih nyaman kepada guru tersebut karena kita memiliki sudut pandang bahwa guru itu baik, gurunya itu baik, tidak memarahi kita apabila kita melakukan kesalahan, terus terutama misalnya kepada teman-teman yang selalu melakukan keributan di dalam kelas. Nah, kita juga bisa berpikir bahwa guru itu berusaha untuk memahami kita gitu, untuk memahami mereka sebagai pelajar. Nah, meskipun ada beberapa cara yang tidak berhasil, nah itu tuh dapat membuat kita merasa bahwa dia tuh sosok guru yang penyayang dan menghormati hak kita gitu sebagai pelajar. Nah, tapi kalau misalnya guru tersebut tidak terlalu bersikap tegas, nah kita juga bisa berpikir kalau si guru ini tuh terlalu ragunya tuh takut karena kalau misalnya guru tersebut dari sisi negatifnya nih ya tidak bersikap tegas, ini tuh dapat membuat situasi kelas menjadi tidak kondusif dan seorang murid itu terutama yang terbiasa tidak kondusif di kelasnya dapat merasa santai saja, tidak merasa takut akan konsekuensi yang kesalahan yang mungkin dia lakukan. Nah, menurut saya guru itu memang guru itu boleh bersikap tegas, tapi tentunya dengan batas-batas tertentu. Nah, kita itu kenapa harus tegas? Karena agar si murid tersebut dapat menyadari apa kesalahan dia, bagaimana dia harus bertindak sewajarnya. Itu karena hal seperti itu dapat mempengaruhi pribadinya, karakternya untuk masa depan kedepannya. Kalau misalnya guru tersebut tidak bersikap tegas, mungkin kedepannya anak tersebut akan kemungkinan terburuknya dapat berperilaku semena-mena, tidak menghormati sosok yang lebih memiliki pengetahuan lebih tinggi dari dia. Seseorang yang misalnya kalau misalnya dia sejak kecil meremehkan seorang guru, ada kemungkinan karakter dia nanti ketika besar juga tidak menghormati orang lain. Itu dapat menjadi suatu kemungkinan terburuknya. Nah, oleh sebab itu kesimpulan yang dapat saya berikan terhadap topik yang pertama yaitu
guru yang tidak tegas atau tidak berani karena takut ham, itu menurut saya apa ya, guru tersebut boleh bersikap tegas tapi tetap mengetahui batasannya. Kalaupun anak tersebut tiba-tiba menganggap ini sudah melanggar ham, nah kita juga harus menjelaskannya gitu. Kalau misalnya murid tersebut nih, orang tuanya apalagi ya, menganggap seperti ini itu melanggar ham, tapi guru juga, jadi bukan hanya dari hubungan guru dan murid, tapi antara guru dengan orang tua juga harus diperkuat juga agar tidak mengalami kesalahpahaman yang fatal. Apalagi kalau misalnya orang tua murid sudah menganggap perilaku guru tersebut melanggar ham. Selanjutnya, topik kedua yang ingin saya bahas yaitu mengenai sosok guru yang sabar terhadap muridnya yang dalam melayani muridnya yang hiperaktif dan gifted dan seorang murid yang slow learner yang slow learner atau bisa disebut lambat dalam proses belajarnya. Oke. Nah, dari sini tuh kita tuh di sini tuh dapat terlihat jelas ya, ini tuh mengenai dua karakter murid, ada yang hiperaktif dan ada yang lambat dalam belajar gitu. Dari sudut pandang saya di situ, pertama, guru itu harus dari sudut pandang saya terhadap guru untuk topik yang ini tuh, seorang guru itu harus mengetahui karakter setiap muridnya, apakah dia tipe yang hiperaktif atau yang lambat dalam hiperaktif terutama dalam belajarnya, ataupun yang lebih slow gitu, lebih tenang dalam belajarnya. Nah, dari situ tuh kenapa? Nah, agar guru itu dapat mengetahui metode pembelajaran apa yang cocok untuk setiap muridnya. Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya pernah sempat bertanya persoalan seperti itu kepada seorang guru dan beliau menjawab begini, beliau itu mencari tahu dulu setiap karakter muridnya seperti apa, lalu mencocokkan metode pembelajarannya agar cocok pada setiap siswa. Jadi metode yang digunakan guru beliau itu setiap itunya tuh berbeda agar tetap ada keseimbangan antara murid yang hiperaktif dan murid yang lebih tenang itu. Nah, hal itu juga hal itu juga dapat menjadi pembelajaran gitu bagi kita, bahwa guru itu itu tuh merupakan suatu cara bagi guru tersebut untuk menghargai dari keberagaman karakter setiap muridnya serta kemampuan dari setiap muridnya. Nah, tentunya hal tersebut tentu ada kekurangan dan kelebihannya, tapi kita usahakan dulu saja karena setiap murid itu memang berbeda-beda. Apalagi seorang anak yang diam tiba-tiba disuruh bergaul dengan seorang anak yang metode belajarnya lebih memilih diam gitu, tidak terlalu hiperaktif, tiba-tiba disandingkan dengan yang hiperaktif, tentunya kan akan terasa sulit untuk menyatukan keduanya. Oleh sebab itu sebagai seorang guru, tentunya mereka itu harus berpikir bagaimana caranya agar materi yang mereka sampaikan itu dapat masuk kepada setiap karakter siswa mereka. Karena dan mungkin guru juga hal ini juga dapat membantu mungkin ya agar setiap murid tidak merasa terasingkan gitu. Karena kalau misalnya seorang guru hanya menggunakan metode yang contohnya seperti ini, seorang guru yang
tidak mengetahui karakter muridnya, tapi dia tuh hanya menggunakan metode yang lebih cocok untuk yang anak yang belajarnya diam. Nah, tentunya yang seorang murid yang metode belajarnya itu hiperaktif gitu ya, butuh praktik gitu. Nah, tentunya akan merasa kesulitan kan. Nah, itulah fungsi dari metode pembelajaran yang fungsi dari penyesuaian metode pembelajaran untuk untuk karakter murid yang berbeda-beda. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan. Saya sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.